Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Widani dari Prodi D3 Akuntansi 2017, kelas 618, absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengerjaan latihan 3 strip 2. Sebelum menjelaskan teknik pengerjaannya, saya akan melakukan overview terlebih dahulu mengenai materi di pertemuan 3 ini. Dalam menjalankan bisnisnya, tentunya perusahaan akan menyajikan laporan penjualan. Laporan yang dibuat perusahaan tentunya tidak luput dari kesalahan apabila perusahaan belum memiliki pengendalian internal yang baik. Nah, salah satu cara untuk melakukan pengecekan apakah perusahaan telah menyajikan laporan penjualan secara tepat adalah dengan melakukan simulasi paralel. Namun, simulasi paralel ini tidak akan memberikan manfaat apabila data yang diinput berisi sampah atau garbage. Nah, pada latihan ini, kita akan melakukan pengujian apakah laporan penjualan yang telah dibuat oleh perusahaan telah akurat dan tidak mengandung garbage. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan teknik simulasi paralel dan menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama ada consolidate, yang kedua ada pivot table, dan yang terakhir dengan sum if. Kita buka dulu filenya ya. Adalah transaksi penjualan dari perusahaan. Selanjutnya, kita akan membuat laporan penjualan dengan teknik consolidate. Untuk melakukan pengujian dengan teknik ini, caranya pertama adalah klik sheet laporan penjualan, lalu klik pada sel yang kosong, pilih menu data, lalu klik consolidate. Nah, untuk reference diisi dengan klik data 31, lalu blok kolom nama dan jumlah transaksi, klik add, tapi sebelumnya dipastikan telah diklik top row dan left column terlebih dahulu, lalu klik OK. Nah, berikut adalah hasil laporan penjualan dengan menggunakan teknik consolidate. Selanjutnya, kita menggunakan teknik pivot table. Untuk melakukan pengujian dengan teknik ini, maka yang pertama adalah pilih sel yang kosong, lalu klik insert, pilih pivot table. Lalu tabel dan range-nya ini kita klik sheet data 31, lalu blok nama dan jumlah transaksi. Nah, jika kita ingin menyajikan laporan penjualannya pada file yang baru, maka kita klik new worksheet. Karena kita ingin menyajikan laporannya di sheet laporan penjualan, maka kita klik existing worksheet dan lokasinya di laporan penjualan E5 sebagaimana yang telah kita pilih sel tadi di awal, lalu klik OK. Nah, untuk penyajiannya, drag nama pada tabel row. Nah, kenapa kita tarik pada tabel row? Karena kita ingin menyajikan data customer-nya secara vertikal. Apabila kita ingin menyajikannya secara horizontal, maka drag nama pada tabel kolom. Selanjutnya, untuk jumlah transaksi, kita drag ke tabel value. Nah, inilah hasilnya. Nah, mengapa data yang disajikan pada laporan penjualan yang disajikan oleh perusahaan dengan yang disajikan dengan pivot table berbeda? Karena di sini untuk tabel jumlah transaksi ini menggunakan fungsi count, di mana fungsi count ini menghitung berapa kali transaksi yang dilakukan oleh masing-masing customer. Nah, apabila kita ingin menyajikan data dengan total nilai transaksinya, maka kita harus menentunya. Caranya adalah klik count of jumlah transaksi ini, klik value field setting, lalu pilih sum, klik OK. Nah, jadi inilah hasilnya. Agar lebih rapi, blok kolom jumlah transaksi, lalu klik comma style. Selesai.
Dan yang terakhir, kita menggunakan teknik SUMIF. Untuk melakukan pengujian dengan teknik ini, cara yang pertama adalah kita copy paste dulu data customer yang ada di data 31. Lalu kita paste di laporan penjualan. Setelah itu kita hapus data yang sama, yaitu caranya dengan remove duplicate. Klik yang continue with current selection, lalu remove duplicate. Klik OK. Selanjutnya, pada kanan nama customer, kita masukkan fungsi SUMIF. Lalu dengan diklik SUMIF. Klik tombol FX. Lalu, untuk kriteria diisi dengan data yang ingin kita cari, yaitu Ahmad. Klik sheet E6. Lalu untuk range, kita pilih sheet data 31, lalu blok di kolom nama. Nah, range di sini berfungsi sebagai data yang akan kita cari, data yang akan kita evaluasi nantinya untuk menghasilkan nilai transaksinya. Lalu untuk sum range, karena kita ingin melihat nilai yang dihasilkan dari si customer Ahmad, caranya klik sheet data 31, blok jumlah transaksi, lalu klik OK. Setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah kita melakukan simulasi paralel dengan 3 cara di atas, selanjutnya kita melakukan perbandingan antara laporan penjualan yang dihasilkan perusahaan dengan laporan penjualan menurut sistem simulasi. Di sini kita bisa lihat ada laporan penjualan menurut hasil simulasi paralel dengan laporan penjualan menurut perusahaan. Nah, dapat kita bandingkan di laporan penjualan menurut simulasi paralel, jumlah customer ada 7, sedangkan jumlah customer yang ada di laporan menurut perusahaan hanya ada 6. Nah, yang membedakan adalah di simulasi paralel ada nama customer Tuti dengan huruf K di belakangnya. Nah, selanjutnya untuk customer Abidin di laporan menurut perusahaan terdapat jumlah transaksi 300, sedangkan jika kita lihat di laporan menurut simulasi paralel, customer Abidin nilai transaksinya 0. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa data yang dimiliki perusahaan masih terdapat sampah, di mana perusahaan ada salah mencatat nama customer. Seharusnya Tuti tidak pakai K, tetapi ada data yang perusahaan catat dengan huruf K di belakangnya, sehingga menurut hasil simulasi paralel ini nama itu berbeda sehingga disajikan secara terpisah. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dulu terhadap data perusahaan agar laporan yang dihasilkan juga tepat dan benar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.